Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya yaitu Della Nisbri Putri dengan NPM A1M020021 dari kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab dari manajemen pendidikan dengan mata kuliah yaitu pengelolaan pendidikan. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini terdapat beberapa materi yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama, ada konsep dasar dari kepala sekolah. Yang kedua, ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ada ciri-ciri sekolah yang efektif. Dan yang keempat, yaitu ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Lalu yang kelima, yaitu ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dan yang keenam, yaitu ada peran kepala sekolah. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah itu sendiri adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh. Kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya itu dapat diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah yaitu yang pertama, ada kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Lalu yang kedua, ada kualifikasi khusus dari kepala sekolah atau madrasah. Baiklah, yang pertama yaitu ada kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, ada memiliki kualifikasi akademik, sarjana atau S1 atau diploma 4 atau disebut juga D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Lalu yang kedua, ada pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya yaitu 56 tahun. Lalu yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya yaitu 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya yaitu 3 tahun. Dan yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Untuk yang kedua, ada kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Nah, kepala taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal atau TK atau RA, yang pertama ada berstatus sebagai guru atau guru TK atau RA. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, kepala sekolah dasar atau SD atau MI. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Lalu yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada kepala sekolah menengah pertama, SMP atau MTS. Nah, yang pertama berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Lalu selanjutnya memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada kepala sekolah atas atau SMA atau MA. Yang pertama berstatus sebagai guru SMA atau MA. Lalu yang kedua memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada kepala sekolah kejuruan atau SMK atau MAK.
Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Lalu yang kedua, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada ciri-ciri dari kepala sekolah efektif. Menurut Sergio Vanni, DKK tahun 1984 mengidentifikasi yaitu ada 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan. Yang pertama, memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Lalu yang ketiga, ada memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat, ada senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan lalu yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada pengelolaan pengajaran. Yang kedua ada pengelolaan kepegawaian, yang ketiga ada pengelolaan kemuritan, lalu yang keempat ada pengelolaan gedung dan halaman, lalu yang kelima ada pengelolaan keuangan, dan yang keenam yaitu ada pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua ada tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Tugas tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Lalu yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Lalu yang ketiga, ada menyeleksi dan memberikan tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dapat dicapai. Lalu ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Lazarus tahun 1994 menjelaskan ada 3 fungsi kepala sekolah, yaitu yang pertama, administrator pendidikan. Sebagai administrator berarti untuk meningkatkan mutu sekolah, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah. Lalu yang kedua, supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu-mutu guru dan seluruh staf sekolah. Lalu yang ketiga, ada pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersifat terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya ada peran kepala sekolah. Yang pertama yaitu ada peran kepemimpinan kepala sekolah, yaitu kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Dan yang kedua, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan juga eksternal. Lalu ada peran manajerial kepala sekolah. Yang pertama, peran manajer merupakan aspek yang utama kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, serta orang tua. Yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah. Selanjutnya ada peran kurikulum pengajaran kepala sekolah, yaitu ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran. Yang pertama, menjamin kualitas dari pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pelajaran.
Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengoordinasi kurikulum. Dan yang kelima, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Lalu yang keenam yaitu ada monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan dari tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.